bersama-sama mengikuti ibadah online memperingati hari Jumat Agung. Untuk itu sebelum kita mulai lebih jauh, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan. Kami boleh memperingati hari di mana Engkau Tuhan ada di kayu salib buat setiap kami. 2000 tahun yang lalu Kau mati buat kami Tuhan. Darah-Mu yang tercurah itu menyucikan setiap kesalahan dan dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada hari ini kami rindu Tuhan untuk memperingati Tuhan akan begitu baiknya anugerah-Mu dan kebesaran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, acara sore hari ini kami berdoa agar setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, siapkan hati mereka untuk boleh mengalami jamahan Tuhan, untuk boleh mereka merenungkan kebaikan Tuhan bagi hidup setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sebab Kau Allah kami yang baik. Kau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah berdoa, mari kita katakan amin. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa anugerahnya begitu besar bagi setiap kita. Anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Haleluya.
bagi setiap kami hingga saat ini Tuhan. Mari nyatakan Tuhan pekerjaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa di ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus. Darah-Mu itu yang tercurah bagi setiap kami, mengampuni kesalahan kami. Dan hari ini kami katakan Tuhan, Roh-Mu itu yang hidup Tuhan, yang memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, katakan bersama-sama dengan jemaat Tuhan lagu ini dari awal lagi. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati, ucapanku, berserah penuh di hadirat-Mu dalam bilhari seluruh hidupku. Buka hati, buka hati, ucapanku,
Terima kasih Bapak yang baik. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore ini Tuhan. Kami akan sebentar Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sampaikan firman-Mu pada setiap jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Biarlah firman-Mu itu ini boleh menjadi berkat buat setiap kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata melalui lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu Tuhan yang akan kami sampaikan Bapak boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore jemaat Tuhan dan kasih Tuhan dimanapun kamu berada. Kita pada sore hari ini akan memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus merupakan pengorbanan yang terbesar yang Tuhan kerjakan dalam dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan setiap orang di dunia ini, menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Itu menjadi dasar bagi kita untuk kita percaya padanya dan tidak dapat dihapus daripada pemikiran kita. Hari ini kita akan bicara tentang pengorbanan, sesuatu yang menguntungkan. Firman Tuhan pada sore malam hari ini saya beri tema itu pengorbanan di atas kayu salib. Tindakan zaman sekarang semakin sulit karena kita berada di antara orang-orang yang lebih menguntungkan diri sendiri, orang-orang yang berbicara tentang golongan, orang-orang yang berbicara tentang kelompok. Untungnya apa bagi saya kalau saya mengorbankan diri? Sangat sulit. Orang-orang lebih senang berbicara tentang bagaimana saya mendapat berkat, bagaimana saya bisa hidup sukses, bagaimana saya bisa hidup berhasil, bukan berbicara tentang pengorbanan. Ada orang yang berkorban karena terpaksa, ada orang yang berkorban karena dipaksa, ada orang yang dengan sukarela berkorban. Siapa yang diuntungkan dari pengorbanan Yesus Kristus? Memang lebih mudah kalau kita berkorban bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi orang-orang yang kita cintai. Kita lebih mudah mengerjakan pengorbanan itu. Contoh, saat pada siang hari saya sedang mau makan karena perut lapar, tiba-tiba anak saya datang dari sekolah dan saya melihat juga anak saya itu lapar. Lalu dia berbicara kepada saya, "Mama, bolehkah saya minta nasi itu, Ma? Walaupun nasi itu hanya satu porsi, saya akan dengan senang hati walaupun saya perutnya lapar. Saya akan dengan senang hati berkata kepada anak saya, silakan, ini buat kamu, makan." Kita bisa berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang yang kita sayangi. Kita bisa berkorban untuk seseorang kalau kita bisa melihat bahwa mungkin orang itu bisa membalas akan pengorbanan kita. Mungkin karena keluarganya orang-orang yang kaya, sehingga kita bisa berpikir, oh, saya berkorban untuk orang itu, saya pasti nanti keluarganya akan membalas akan pengorbanan saya. Tetapi Yesus katakan, apa bedanya kita dengan orang-orang lain? Kalau kita berkorban mengharapkan balasan, apa bedanya? Firman Tuhan katakan, apakah bedanya kita dengan orang-orang lain? Yesus berkorban untuk semua orang, orang yang mengasihi Dia, berkorban untuk orang yang tidak mengasihi Dia, berkorban untuk orang yang
orang yang tidak sanggup membalas akan kebaikan Tuhan. Bukankah Yesus harus mengerjakan apa yang telah Dia firmankan? Jadi apa yang Dia firmankan pasti Tuhan lakukan. Bukan sekedar Dia berfirman tidak dapat dilakukan, tetapi apa yang Dia firmankan pasti Dia melakukannya. Mari kita buka dalam Matius 5 ayat 45. Matius pasal 5 ayat 45 dan 46. Saya bacakan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi firman Tuhan katakan, kalau kita mau berkorban, kita tidak usah memilih-milih. Kita tidak usah, karena kita mengasihi orang itu, karena saya percaya orang itu nanti dapat membalas akan apa yang saya berikan kebaikannya kepada dia. Kalau kita berpikir seperti itu, firman Tuhan katakan, apakah bedanya kita dengan orang-orang dunia? Mari kita buka di dalam Lukas 23. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 35. Lukas 23 ayat 33 sampai 35. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain yang selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ada beberapa hal. Bagaimana mungkin orang yang tidak bersalah dikatakan dia bersalah? Yesus dibawa kepada Pilatus untuk dihakimi, dan Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus, sehingga Pilatus mengirim kepada Herodes. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun yang dikerjakan oleh Yesus. Lalu Herodes kembalikan lagi kepada Pilatus. Pilatus sampai anak tangan, "Saya tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi orang-orang meminta supaya Yesus disalibkan. Bagaimana orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah? Dia dipukuli, dia diludahi, dia dicambuk. Bukan hanya cambuk biasa, tetapi di atasnya ada mata kail yang dapat merobek. Saat cambuk itu dicambukkan ke tubuh Yesus, maka mata kail itu akan merobek daging Yesus, dan daging itu akan terobek, darah keluar mencucur. Dia dimahkotai duri, dia disuruh memikul salibnya, berjalan, dia dipermalukan pada orang yang tidak bersalah, pakaiannya dirobek, disalib, padahal Yesus tidak bersalah. Bagaimana mungkin dalam keadaan seperti itu dia masih dapat berkata bahwa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam keadaan yang seperti itu,
Yesus dapat berkata, berdoa kepada Bapa yang di surga, Bapa, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Permohonan tersebut itu sulit untuk diucapkan, terutama kalau hati kita penuh dengan dendam, hati kita penuh dengan amarah, hati kita penuh dengan sakit hati, hati kita sedang mendongkal karena tidak ditemukan kesalahan tetapi harus disalib, dihina, dicambuk, diperlakukan semena-mena. Kalau hati kita hati yang kotor, kita tidak mungkin berbicara seperti itu. Perkataan ini bukan secara kebetulan ditulis di sini, tetapi merupakan sesuatu yang sangat mulia dari hati Yesus. Dikatakan bahwa sangat penting hanya dapat diucapkan oleh hati yang suci. Doa yang diucapkan dengan kemurnian hati Yesus, apakah Yesus tidak dapat membalas kepada orang-orang yang menyalibkan Dia? Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia turun ke dunia menjelma sebagai manusia sama dengan kita, tapi Dia tidak berdosa. Bisa saja Dia melakukan sesuatu hal yang buruk. Waktu Dia berjalan dan di situ Dia menemukan pohon ara, Dia berkata kepada pohon ara, ngapain kamu di situ? Sedangkan kamu tidak berbuah, kamu tidak menghasilkan buah, matilah kamu. Dan apa yang terjadi? Pohon ara itu mati seketika. Kalau Yesus mau berkata, kalau Yesus mau balas kejahatan mereka, Yesus bisa berkata, mampuslah lu, maka cuma mampus. Yesus dapat berkata kepada malaikat-malaikat di surga supaya untuk turun menolong dia. Pasti semua akan binasa. Tetapi walaupun itu bisa dikerjakan oleh Yesus, tetapi tidak dilakukan oleh Tuhan kita, tidak dilakukan oleh Yesus, karena Yesus tahu Dia memutuskan tidak melakukan itu karena ada sesuatu yang lebih besar yang Dia kerjakan untuk menyelamatkan umat manusia. Ini menunjukkan kemurnian hatinya, menunjukkan kebesaran hati Yesus, menunjukkan kasih yang sempurna daripada Yesus. Karena besar kasih setianya kepada umat manusia, sehingga Dia yang berasal dari surga mau turun ke dunia. Dia lahir di dunia, Dia mati disalib karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi umat-umat manusia yang percaya kepadanya. Yang namanya kasih pasti ada pengorbanan. Kasih Yesus itu kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, yang terkadang sulit untuk dimengerti akal manusia. Kasih yang mengakibatkan banyak orang cemburu, orang yang merasa suci, orang yang merasa rohani, orang yang merasa agamawi, lebih tinggi tingkatannya. Tidak masuk akal. Pada saat kasih itu diperlihatkan oleh Yesus, ketika Yesus berjumpa dengan wanita yang tidak berzina, Dia katakan kepada perempuan itu, pulanglah, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Ketika Yesus berjumpa dengan orang yang lumpuh, orang yang sakit lumpuh, Yesus berkata kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Farisi marah sama Yesus. Mereka berkata, kok enak aja mengampuni dosa kok seperti itu, bilang
Mungkin bagi orang-orang agamawi, kok hanya seperti itu mengampuni dosa? Mungkin sebagai orang-orang yang rohani, kok Yesus bisa mengerjakan hanya dengan perkataan yang dia berkata, dosamu sudah diampuni. Kita melihat yaitu cerita dalam Alkitab anak yang terhilang, yaitu antara si bungsu dan disulung. Si bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah harta bagi anak Tuhan, Bapak. Aku akan pergi jauh." Dan bapaknya memberikannya kepada anak bungsunya. Lalu anak bungsunya itu pergi jauh. Dan apa yang terjadi dengan anak bungsu tersebut? Dia hidup berfoya-foya. Dia menghabiskan hartanya dengan seenak semaunya sendiri, sehingga dia mendapat kesulitan saat kelaparan tiba. Dia mau makan dari ampas babi aja, dia tidak boleh. Tetapi apa yang terjadi dengan anak si bungsu ini? Dia langsung berkata dalam hatinya dan dalam tindakannya, bukan hanya berpikir dan berkata, tetapi dia bertindak. Di rumah bapakku banyak makanan, di rumah bapakku aku tidak akan kelaparan. Lebih baik aku akan pulang kepada bapak. Dia mempunyai suatu pemikiran yang baik, tetapi pemikiran itu dilakukan, bukan hanya dipikir. Dia melakukan. Dia berjalan menuju rumah bapaknya. Dan apa yang terjadi? Bapaknya di rumah sedang menanti anaknya yang bungsu ini. Kalau anak yang bungsu ini pulang kembali. Saat bapaknya tahu bahwa anak yang bungsu ini dari jauh pulang kembali, bapaknya itu dengan senang hati, bapaknya lari mendapatkan anak si bungsu ini. Dan anak si bungsu ini langsung dirangkul, didekat, diberikan jubah umum, yaitu jubah kebesaran raja, diberikan cincin, yaitu tanda mantelnya dalam kerajaan Tuhan, diberikan kasut, lalu dibuat pesta yang sangat besar. Bapaknya itu senang hati karena anak yang terhilang boleh kembali. Begitu juga dalam kehidupan manusia, orang-orang di dunia ini. Kalau kita sadar akan dosa kita berkembali kepada Tuhan. Kita berkata kepada Bapa kita, Tuhan, ampuni dosa aku Tuhan, ampuni kesalahanku Tuhan. Maka Bapa yang di surga itu dengan senang hati menerima kita. Kita percaya kepadanya. Kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapa kita akan senang hati melihat kita datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan anak yang si sulung? Anak sulung yang mungkin sedang mengembara dan pulang, melihat rumahnya begitu ada pesta, dia bertanya kepada orang yang di jalan, ada apa dengan rumahku? Orang itu berkata, wah, adikmu si bungsu boleh pulang kembali. Anak si sulung ini marah. Mengapa saya yang tidak pernah menghabiskan harta bapakku? Mengapa saya tidak pernah meninggalkan rumah bapakku? Sekalipun saya tidak pernah dibikin pesta seperti ini. Dia cemburu, seperti orang-orang Farisi. Melihat Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Mereka cemburu, tidak dapat masuk dalam akal pikiran. Mengapa segampang itu Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni? Kasih Allah adalah kasih agape yang bisa mengalahkan segala kebencian, segala dendam, segala sakit hati. Kasih ini digambarkan dalam Jemaat Agung. Kita buka di dalam Lukas 23 ayat yang Lukas 23 ayat 36 sampai 38. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia
Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Dalam penyalipan Yesus dikatakan bahwa prajurit mengawal dia. Jadi waktu disalib itu Yesus ditonton oleh orang-orang banyak, orang-orang yang berjalan di sekitar itu. Orang-orang mengolok-olok dia, memberi anggur asam kepadanya. Mungkin dalam gambaran kita saat kita melihat dalam posisi, mungkin waktu Yesus disalib itu digantung, itu sangat jauh di atas kita, sangat jauh. Padahal Yesus disalib di sekitar kita. Mengapa? Karena prajurit itu bisa memberikan anggur asam kepadanya. Kalau Yesus itu terlalu tinggi, apakah prajurit itu bisa memberikan anggur asam kepadanya? Tidak. Karena Yesus disalib di situ, diolok-olok. Kita tahu saat Yesus disalib, kanan kirinya ada penjahat. Yang di sebelah kiri berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ini orang sudah berdosa, tetapi dia masih mengurusi orang lain. Berkata kepada Yesus, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Orang sudah jahat, teramat jahat. Tetapi apa yang di sebelah kanan daripada Yesus? Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Orang yang di sebelah kanan berkata kepada teman yang sebelah kiri Yesus, bukankah kita yang layak menerima penyalipan ini karena dosa-dosa yang kita perbuat? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, sebenarnya seharusnya dia tidak ada di sini, tetapi mengapa dia mau ada di sini? Sebenarnya kita yang berada di sini karena dosa apa yang kita perbuat. Dalam ayat 41 katakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu orang yang sebelah kanan Yesus berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Orang yang sebelah kanan adalah penjahat juga. Salib waktu itu digambarkan buat orang-orang jahat yang disalib, ditonton oleh semua orang lewat, oleh prajurit-prajurit. Salib adalah untuk orang-orang yang jahat. Tetapi salib bagi Yesus, yaitu untuk mendamaikan kita dengan Bapa yang di surga melalui Yesus Kristus. Saat orang di sebelah kanan Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila kau sudah datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga, hari ini juga. Yesus tidak berkata, nanti ya saya akan ingat kamu, nanti saya bawa kamu ke surga. Tetapi Yesus saat orang itu berkata, ingatlah akan aku kalau kau ada di dalam Firdaus. Yesus berkata, saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Saat kita berbuat dosa, biarlah kita langsung datang kepada Tuhan. Kita mengaku bahwa Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ampuni segala perbuatanku Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Bapa. Dan Tuhan akan berkata, saat ini juga aku bersama dengan Engkau. Kita baca di dalam 2 Korintus 5, 2 Korintus pasal 5
ayat 18 dan 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak menghitungkan pelanggaran mereka, yang telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak menghitungkan pelanggaran kita. Hukum firman Tuhan, 10 Taurat Tuhan diberikan kepada Musa untuk dipelajari bangsa Israel. Apa yang terjadi? Bangsa Israel yang benar-benar ingin melakukan akan hukum Taurat itu, 10 hukum Taurat, bangsa Israel saat diberikan 10 hukum Taurat, bangsa Israel malah mengeluh, malah dia tidak dapat mengerjakannya. Satu aja dia tidak dapat. Di situ hukum Taurat membukakan bagaimana kejahatan manusia. Kita manusia orang yang berdosa, sedangkan Tuhan Allah yang suci yang dari surga, yang tidak berbuat dosa. Dia Allah yang pencipta langit, bumi dan seisinya. Dalam hukum Taurat diceritakan di situ bagaimana kejahatan manusia, maka tidak dapat melakukan. 10 hukum Taurat diberitakan, disampaikan. Kalau kita melihat, umpama saja kita bisa melakukan 9 hukum Taurat, yang satu kurang, tetapi tidak dapat. Bukan kita mendapat nilai 9, bukan. Kita akan gugur. Arti gugur itu kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maka Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi dia sebagai penggenapan akan hukum Taurat. Karena Bapa di surga tahu bahwa semua orang tidak dapat melakukan segala perbuatan yang baik, karena upah dosa adalah maut yang berjalan menuju neraka. Bapa di surga tahu mengasihi setiap umat yang ada di bumi ini, manusia ciptaannya, agar mereka tidak binasa. Bapa di surga merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dalam dunia, menggenapi hukum Taurat. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Saat kita percaya, saat kita beriman kepada Tuhan, saat kita mengaku dosa kita kepada Yesus, maka dosa kita diampuni. Walaupun itu dosa itu merah seperti kirmisi, dijadikan seperti putih seperti salju. Oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, dia mau rela berjalan, dia mau rela turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Dia lahir, dia mati disalib, padahal dia orang yang tidak berdosa. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia mau melakukan semua itu oleh karena dia mengasihi setiap kita, setiap umat yang percaya kepadanya. Kalau hukum Taurat, dosanya tidak dapat diampuni, dosanya diperhitungkan. Tetapi kita yang mengenal Yesus, mengenal Tuhan Juru Selamat kita, saat kita mengaku dan beriman kepadanya, dosa kita dihapuskan, dosa kita diampuni. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila aku datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga penjahat itu
yang di sebelah kanan Yesus. Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bagaimana mungkin orang seenaknya mengucapkan seperti itu kalau dia bukan Tuhan yang mempunyai langit bumi dan seisinya, yang mempunyai setiap jiwa manusia. Orang itu adalah orang penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia orang penjahat, tapi dia sudah berbalik dari kejahatannya. Dia beriman kepada Yesus. Dan Yesus berkata, saat ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Padahal kalau kita berpikir, orang itu belum dibaptis, orang ini belum sempat ke gereja, orang ini belum sempat berdoa kepada Yesus, orang ini belum sempat memberikan persembahan, orang ini belum sempat membaca Alkitab. Tapi mengapa Yesus berkata, saat ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus? Karena orang ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mempunyai setiap jiwa manusia. Setiap kita yang beriman kepada Yesus, maka jiwa kita diselamatkan. Kasih Yesus adalah kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Ini adalah gambaran hati Tuhan, kebesaran hati Tuhan. Yesus sebagai pengantara jalan untuk kita diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa yang di surga. Jika kita percaya, kesalahan-kesalahan kita sudah tidak diperhitungkan. Bukan demikian dengan orang yang mengerjakan ahli Taurat. Mereka tidak dapat mengerjakannya. Mereka kesalahannya akan diperhitungkan. Tetapi kita yang di dalam Yesus, di dalam Tuhan, kita beriman kepadanya, kita percaya kepadanya bahwa Yesus itulah Tuhan. Dia mati untuk kita, dia mau menuju jalan salib, dia begitu sengsara, dipukul, dicabut, dimahkotai duri, sampai terakhir darahnya dicabut sampai darah penghabisan, tapi yang keluar adalah air. Dan apa yang dikatakan Yesus dalam keadaan disalib, dia berkata kepada Bapaknya, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau dipikir secara manusia, mungkin hati kita sedang mendongkol, mungkin hati kita sedang sakit hati. Mengapa aku tidak bersalah sampai aku dibuat sedemikian rupa? Tetapi kasih Yesus adalah kasih yang agape, kasih yang sempurna, kasih yang dari surga, kasih yang tiada duanya. Dan Yesus berkata, mari engkau bersama-sama aku di dalam kerajaan surga. Cuma aku adalah buat kita semua. Selamat Jumat aku pada jemaat Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan pujikan pujian ada tempat yang mulia.
Kita mau angkat roti di sebelah tangan kanan kita, pelambang daripada tubuh Yesus yang telah dicambuk, tercapek-capek oleh karena bilur-bilurnya. Segala sakit penyakit kita disembuhkan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam saat Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimakrikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, anggur yang kita dalam tangan kanan kita angkat ke atas, pelambang daripada darah Yesus yang mengampuni segala dosa kita. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kesempatan yang memberikan kepada kami Tuhan, di mana Kau bersatu dengan hidup kami. Engkau ada dalam hidup kami dan hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau telah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memperdulikan akan hidup kami Tuhan. Sebab apapun yang kami punya dalam dunia ini Tuhan, tanpa kami mengenal Engkau, tanpa kami beriman kepada Engkau, maka semuanya telah sia-sia belaka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau yang tergantung di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami, untuk menjadi pengantara antara hidup kami dengan Bapa yang di surga, sehingga hidup kami di dalam Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, begitu sempurna perbuatan-Mu. Kasih-Mu yang kasih sempurna, kasih agape yang tidak menolak apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan pulang. Sebelum kita pulang, biarlah kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat kesempatan yang diberikan kepada setiap kami dan jemaat-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan boleh mengambil dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap jemaat kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat, Engkau curahkan berkat kepada setiap jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi turun atas kami. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, dan persekutuan dengan Roh Kudus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan betapa kita tetap